Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama kita semua di hadapan guru kita yang mulia, yang tercinta, pemirsa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di tempat yang mulia ini, di Raudhah Taman Surga, saya berdoa untuk kita semua yang hadir hari ini, ditambah-tambah kesehatan lahir dan batinnya, ditambah-tambah istiqomahnya, ditambah-tambah rezekinya, keberlimpahannya, keharmonisannya, yang sedang bekerja dilancarkan, yang sedang bisnis dilancarkan, yang mempunyai niat-niat baik dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali manakiban di Raudhah kita masing-masing dan terpusat ke Raudhah pusat pemirsa Abah. Kita bersyukur limpahan karomah barokah insya Allah untuk kita semua yang punya hajat, yang punya keinginan yang baik insya Allah. Ada kabar tadi Teh Susi juga mau ziarah ke Tanah Suci. Kita doakan lancar segalanya, semuanya sehat fisik lahir batinnya. Ke Baitullahnya lahir dan batin, jangan hanya lahir. Amin, hatur nuhun. Karena Abah pernah bilang bahwa kalau kita sebelum ke Ka'bah, ke Abah dulu katanya. Sebelum ke Ka'bah, ke Abah dulu. Jadi kalau seandainya orang yang ke Ka'bah tapi belum ke Abah, berarti dia rugi. Duitnya banyak, mahal-mahal, datang ke Ka'bah tapi nggak ke Abah karena nggak talqin, nggak zikir. Kalau Teh Susi kita semua sudah dapat dari Abah, alhamdulillah. Jadi ini syarat pertama. Nah, sahabat-sahabat semuanya, para pecinta kesucian jiwa, kasih tahu teman-teman semua yang belum ke Ka'bah, ke Abah, sebelum ke Ka'bah dulu. Kenapa? Karena sebenarnya di sana itu adalah simbol, gitu ya. Walaupun berkali-kali haji, berkali-kali umroh, saya pernah tanya apakah pernah bertemu Allah gitu. Andai kan orang yang ke Mekah gitu ya, ternyata ketemu Allah, rugilah orang yang tidak pernah ke Mekah, yang tidak punya tiud, kata Abah. Karena di sana simbol syariat. Gitu. Maka Baitullah itu rumahnya Allah. Nah, jadi itu Baitullah. Jadi itu yang pertama ya. Kata Abah, kalau mau ke Ka'bah, mesti ke Abah dulu. Yang kedua kata Abah, kalau kita ibadah di Tanah Suci, di Ka'bah, kita harus tutup mulut, kata Abah. Waktu itu Abah menasihati saya memberikan bekal tutup mulut. Tutup mulut, lipat lidah. Di sana banyak tutup mulut. Artinya ketika kita tawaf, kita sya'i, kita ibadah-ibadah lain di Tanah Suci, kita banyak tutup mulut. Nah, tutup mulut di sini artinya apa? Kita banyak zikir kepada Allah, qalbu kita. Dan ketika saya mendapat dari Abah seperti itu, saya merasakan. Karena saya adalah orang yang terdidik kritis. Saya kuliah, saya terbiasa dengan mahasiswa, otak saya kritis. Ketika saya melihat orang ibadah kok aneh-aneh, melihat orang melakukan sesuatu aneh-aneh yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab fikih saya, itu otak saya kritis. Tapi karena saya disuruh Abah tutup mulut, maka saya diam.
Andaikan seandainya nggak suruh tutup mulut, mungkin saya banyak ngomong, banyak komentar. Ternyata luar biasa. Secara syariat, Abah mengajarkan tutup mulut, ternyata lidah kita biar terjaga. Karena al-lisanu mu'akkalun bil bala. Lidah sumber malapetaka. Ketika kita komplain, ketika kita mengkritisi, maka kata Abah, tutup mulut. Nah, yang kedua, yaitu apa hikmahnya? Hikmahnya kita banyak zikir hoki. Nah itu, jadi ketika nanti para pecinta kesinjau banyak ke Baitullah, maka sering ke Baitullah atau ke Baitullah, maka harus tutup mulut banyak zikir hoki. Dan yang ketiga, nasihat Abah ketika itu kepada saya, sibukkan dengan zikrullah. Jadi yang pertama adalah ke Abah dulu, yang kedua adalah kita mesti tutup mulut, lipat lidah. Yang ketiga adalah kita mesti sibukkan dengan zikrullah. Saya pernah nanya ke Abah, Abah di sana kan ada rodoh, orang-orang banyak tempat-tempat mustajab, banyak berdoa macam-macam. Kata Abah, sibukkan zikir, dengan zikir Allah tahu apa yang kita minta. Karena kebanyakan orang yang datang ke sana sibuk berdoa, mencari tempat-tempat mustajabah di sana. Itu boleh secara syariat dan memang ada aturannya. Dan memang ada hadisnya. Tapi Abah lebih dahsyat daripada itu, kita mesti banyak berzikir, nanti Allah tahu apa yang kita ketegan di dalam hati. Nah, itu 3 resep ketika nanti kita ke Baitullah, ke Mekah. Ini dari pengersa Abah, guru kita semua. Kalau kita punya harta, punya uang, kesempatan, silakan kita ke Tanah Suci, ke Baitullah, itu napak tilas. Napak tilas itu ada robito, karena Abah pernah datang ke sana. Nah, ketika kita menapaki tapak-tapak guru, ya maka sebenarnya kita adalah robito kepada guru, mengikuti guru. Kita ziarah Wali Songo, artinya kita menapaki tapak-tapak guru, karena guru pernah ziarah Wali Songo. Abah ziarah ke Cirebon, Syekh Tolha, kita niat ke Syekh Tolha untuk napak tilas guru. Kita ke Baitullah, ke Mekah sama juga, ke Madinah sama juga. Ini napak tilas. Sehingga apa? Setiap perjalanan kita nanti, mau ziarah Wali Songo, mau kita ke makam-makam wali, mau kita ke Madinah, mau ke Mekah, kita niatkan sedang riobitoh mengikuti tapak tilas guru. Sehingga apa? Kita merasa indah, enak. Oh dulu Abah di sini, oh dulu Abah tawaf seperti ini. Nah ini. Jadi karena kita punya guru, itulah robitoh ketika kita mengikuti tapak-tapak daripada guru. Nah karena kata Abah, itu adalah tapak-tapak syariat. Walaupun Abah pernah bilang bahwa ternyata tanah suci, sirna rasa juga tanah suci, gitu kata Abah. Tanah suci itu adalah di mana di situ ada zikir, tanah suci gitu. Secara hakikat seperti raudhah. Abah sudah menebarkan raudhah di mana-mana. Orang dulu, bahkan saya dulu ketika ingin doanya makbul mesti di raudhah, maka saya mesti punya uang, saya harus berangkat ke tanah suci, di sana di Madinah antara pintu Nabi dan mimbar Nabi, itulah raudhah, orang berdoa dan berebut. Berebut di situ. Masya Allah. Di situ kita merasa minder, orang-orang bisa sampai ke raudhah. Kayaknya raudhah ini susah dijangkau seperti itu. Luar biasa pengersa Abah. Seorang guru, beliau mengembangkan raudhah di mana ada manakib, itulah raudhah. Artinya apa? Sama, itulah tempat makbulnya doa. Maka saya ingat ketika zaman Abah Anom, ini pada masa Abah Anom ya, ketika orang setelah baca manqobah, diam tertunduk, berbisik berdoa, dan air diminum gitu. Saya ingat betul ketika waktu masa Abah Anom tuh. Jadi tanbih selesai, tawasul, manqobah, selesai menjelang khidmat ilmiah, langsung nunduk, baca doa sebentar, udah gitu minum air, baru naik khidmat ilmiah. Nah itu terjadi pada masa Abah Anom. Saya pernah dengar dari murid-murid Abah Anom yang senior ya, termasuk pengersa Abah gitu ya. Nah artinya apa? Di situ sebenarnya manakib inilah raudhah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan manakib ini, sore ini kita sama-sama di hati, ketegan di hati. Minimal kita berdoa kepada Allah, ya Allah istiqomahkan saya, kami dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thariqah Qanasyabandiyah Mahadsuriyalaya, yaitu istiqomah dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita cinta kepada Allah, gitu.
cinta kepada guru. Kalau kita cinta kepada Allah, full fokus, apakah kita tidak mencintai makhluk, mencintai suami, mencintai istri? Justru terbalik. Kalau kita cinta kepada Allah, insya Allah istri kita semakin cinta, suami kita semakin cinta, keluarga semakin harmonis. Berbeda ketika kita sangat cinta kepada makhluk, kepada pasangan, belum tentu kita cinta kepada Allah, yang terjadi pasangan kita pun nggak cinta. Nah ini penting, konsepnya dibalik. Kalau kita ingin dicintai oleh makhluk, dicintai oleh sesama, cintailah Allah. Kenapa kita cinta kepada pengarsa Abah Awas? Karena Abah Awas sangat cinta kepada Allah. Nah, cara untuk sangat cinta kepada Allah, caranya terdekat adalah cinta kepada guru. Nah, di situ. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jikalau engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku. Kata Nabi Muhammad. Nah, pewaris Nabi Muhammad SAW sampai hari ini pengarsa Abah. Maka cintailah guru kita agar kita cinta kepada Allah. Abah Awas sangat cinta kepada Abah Anom. Saya pernah dengar cerita dari putra-putra pengarsa Abah Awas. Ketika dulu pada zaman Abah Anom, Abah Awas sangat cinta sekali kepada Abah Anom. Ketika ada anaknya dalam musibah, masuk rumah sakit, Abah Awas ditelepon, hanya iya saja. Abah Awas bukan langsung ke rumah sakit, tapi malah ke Abah Anom. Di rumah, mestinya Idul Fitri, Idul Adha, Abah Awas ke Suryalaya. Sangat cinta kepada Abah Anom. Artinya apa? Orang sekilas mengatakan, oh ternyata Abah Awas ini nggak cinta sama keluarganya, sama anak-anaknya. Ternyata terbalik. Justru karena cinta kepada guru, guru menghantarkan cinta semuanya kepada keluarganya. Maka resep harmonis adalah cintailah guru, maka keluarga akan harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah ini. Maka ini penting sekali bukti cinta kita kepada Allah melalui guru kita. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat fokus, sangat cintanya kepada Allah. Itulah ciri orang beriman. Nah jadi kita bersyukur dengan adanya manakiban, dengan kita banyak berzikir, kita khotaman tadi, ini bentuk cinta kepada Allah. Apalagi tadi membaca Al-Qur'annya begitu indah, sholawatnya begitu indah, sampai kita terpesona ya, sampai masuk kepada kalbu kita dengan suara qori'nya Masya Allah. Karena berbeda, qori yang sudah ditalkin dengan qori yang belum ditalkin beda. Saya ingat ketika dalam sebuah manakiban, itu pembacaan Al-Quran itu belum talqin, itu berbeda. Dan ketika di Cirebon, adik ipar saya kan qori, belum talqin. Ketika ke Abah, siapa qorinya? Ini Abah, sudah talqin belum? Belum Abah, talqin dulu baru jadi qori. Gitu kata Abah. Akhirnya karena dia baru, manakibannya 1 jam lagi, sebelum 1 jam ditalqin dulu baru jadi qori. Nah, membaca Al-Quran. Maka saya melihat dari kejadian ini, yang membaca Al-Quran, membaca sholawat tanbi tawasul manqobah, mesti orang yang sudah talqin zikir. Jangan sampai terjadi di luaran seandainya manakiban, tapi yang baca Qur'annya belum talqin zikir. Kalaupun mendadak, kepepet, sebelum manakib, talqin dulu, baru baca Al-Quran. Nah, itu. Karena berbeda. Ketika Al-Quran dibacakan dengan orang yang sudah talqin, hatinya ikut. Di situ ada ismuzat yang ditanam di dalam kalbunya dan suaranya berbeda, energinya berbeda. Nah, itulah para pecinta kesenjiwa jiwa mesti kita syukuri bahwa ternyata inilah kita penting semakin cinta kepada guru kita, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi MC mengumumkan silakan yang ikut bersodako, ikut membantu, ikut bagaimana kita membersihkan harta kita melalui rekening pengarsa Abah atau rekening panitia. Ini adalah bukti kita mensukseskan acara-acara di Sirnarasa, acara ulang tahun pengarsa Abah, acara ulang tahun Sirnarasa dan lain-lain, atau membantu pembangunan masjid. Ini adalah sesuatu bukti cinta kita kepada Allah melalui jalan kepada guru. Abah pernah bilang ke saya, langsung zikir ke Allah, cantang tuh subhan. Nah, ingat banget.
Tapi khidmat Ka'bah mah pasti nepi. Itu pertama kali waktu saya membantu Sinarasa membangun pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sinarasa. Saya ke sana kemari siang malam, ketemu Abah, diajak dari Jakarta ke Sinarasa pulang. Abah bilang di mobil, zikir macan tangtu, cantangtu nepi, khidmat Ka'bah mah insya Allah nepi. Bukan berarti kita nggak boleh zikir, artinya penting dua-duanya. Kita punya wasilah untuk nepi ke Allah dengan zikir ini karena wasilah kita adalah guru. Maka kalau kita menjadi murid yang baik, semuanya guru. Hari ini saya sukses, itu karena guru saya. Hari ini saya lulus ujian karena Abah. Hari ini saya dapat rezeki karena Abah. Saya bisa ke Baitullah, ke Mekah, haji atau umroh, barokah Abah. Nah ini, karena penting sekali hakikat wasilah sebagai bukti. Jadi kita tidak menunjukkan bahwa ini karena saya, karena saya. Karena beda, berkah. Keberkahannya beda. Ada ziyadah, ada keberlimpahan. Ada sesuatu energi di balik semua yang kita lakukan ketika kita melibatkan guru. Karena hakikatnya, mohon maaf, ketika kita melibatkan guru bukan berarti kita melibatkan rugi karena manusia, bukan ke Allah. Justru karena kita nggak kenal Allah, disitulah kita percepatan dengan ke guru sampai kepada Allah. Maka ada istilah, kata Abah, kalau kamu ingat saya, ingat si Bapak Eta, maka kamu pasti ingat Bapak itu. Atau kamu ingat istri, ingat suami. Tapi kalau ingat guru, pasti ingat Allah. Kenapa? Karena guru pasti sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka segalanya, semuanya, selamanya adalah guru. Gitu. Sadaya-daya diserahkan kepada guru kita. Guru kita yang ruhaniyah. Jangan kita melihat secara basyar, tapi lihatnya secara basyirah. Kalau kita melihat secara basyar, mata capek. Yang kita dengar, kita lihat, wah, namanya manusia. Nabi Muhammad juga SAW pernah sakit, dicubit sakit. Ada yang mengatakan, kok guru kamu nggak sakti, nggak bisa terbang. Justru hebat guru saya, sangat manusiawi. Seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika dicubit ya sakit. Ketika diajak ngobrol ya ngobrol gitu ya. Itu guru yang manusia. Gitu. Tetapi kita jangan melihat secara basyar. Ini hanya physically saja. Kita tertipu dan terkecoh. Maka muncul kebencian, kesel, marah, tersinggung. Karena kita melihat secara basyar ya. Tapi lihatlah secara basyirah. Mata hati. Nah, mata hati inilah kita lihat. Di balik pengersa Abah, di balik manusia Abah, ada apa? Disitulah ada cahaya kenabian. Pewaris kenabian yang mengajarkan, menyelamatkan manusia untuk belajar kembali kepada Allah. Zikrullah. Kembali kepada hakikat manusia. Karena kita ingat bahwa kita sebenarnya telah lupa lama, padahal kita adalah bagian daripada roh Allah. Kita lupa. Semenjak kita masuk ke kerangka tubuh ini, kita lupa bahwa kita sebenarnya adalah makhluk ruhani. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Setelah kuciptakan bashar, fisik, embrio selama sekian minggu, maka kutiupkan roh di dalam janin itu, roh bagian daripada Allah. Artinya apa? Diri kita sebenarnya adalah makhluk spiritual, makhluk ruhani, bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada masa itu ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Ketika semua berkumpul para roh, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para roh menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Setiap manusia itu mengakui pada masa itu, setiap manusia, bahwa dia dekat dengan Allah, menyadari, mengakui Allah sebagai Tuhannya, pernah kenal Allah, pernah berkomunikasi dengan Allah, dekat bersama Allah. Tetapi semenjak roh itu bergabung ke cangkang ini, ke bashar ini, ke tubuh biologis, maka disitulah lupa. Perjanjian primordial itu tersimpan rapat di alam bawah sadar terdalam manusia. Sehingga lupa, mudah, susah, sangat susah untuk diakses. Nah, cara untuk mengaksesnya, untuk ingat kepada perjanjian itu apa? Yaitu dengan talqin zikir. Dengan cara kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa? Ketika orang talqin zikir, kadang bercucuran air mata, dia menangis. Kenapa?
dia merasa dekat dengan Allah. Ketika dia berzikir la ilaha illallah, maka di situ terjadi sebuah goresan-goresan terbuka bagaimana alam bawah sadar kita bahwa dulu kita pernah dekat dengan Allah, pernah bersama Allah. Artinya apa? Abah mengajarkan kita untuk kembali ke masa itu. Masa perjanjian bahwa kita bukan makhluk bumi, tapi kita adalah makhluk spiritual. Karena kita lupa, diingatkan Abah talqin, lupa ingatkan, lupa ingatkan. Ini talqin zikir. Gitu. Nah maka mudiklah kita kepada Allah dengan cara talqin zikir, dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Agar apa? Agar kita sadar, hidup tubuh biologis ini punya usia. Ada usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bahkan ada yang baru kemarin, ada yang cara tenggelam kah, ada yang jatuh kah, ada yang tiba-tiba kena penyakit, meninggal. Semua takdir usia biologis ini punya jarak, punya waktu. Ada usia biologis, ada usia ruhaniah, ada usia jasadiah, ada usia spiritual. Nah, usia jasad ini sebentar gitu, punya jatah. Kita nggak tahu. Hari ini bersama kita, besok sudah tidak ada. Yang hari ini tidak ada, kemarin masih bersama kita. Nah, kita nggak tahu. Abah mengajarkan itu. Sebelum kita terjadi kiamat, kiamat besar. Kiamat besar itu bukan hancurnya dunia, bukan kata Abah. Kiamat besar itu adalah ketika roh keluar daripada tubuh dan kita belum talqin zikir, itulah kiamat besar. Maka sebelum roh ini pergi dari kita, kita sudah dibekali yaitu dengan kolbu yang sudah ditalqin, ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Karena tubuh ini kembali kepada tanah. Berasal dari tanah, kembali kepada tanah, hancur lebur. Secantik apapun dia, sehebat apapun dia, seganteng apapun dia. Kalau sudah di alam kubur, sudah selesai. Gitu. Yang terjadi apa? Semuanya celaka. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana semua tiada manfaat. Kehidupan apapun, waktu kita di dunia, kecantikan, jabatan, status, pendidikan. Kecuali apa? Orang yang datang kepada Allah bi qalbin salim, dengan kolbu yang selamat. Itulah roh yang selamat. Maka di situ Abah menempelkan kalimat la ilaha illallah di dalam roh manusia agar terbawa gitu. Karena usia roh ini adalah abadi, panjang. Yang hari ini saudara kita, tetangga kita, suami kita, istri kita secara jasad sudah tidak ada, hancur lebur, musnah, kena tanah, kena cacing, dan lain-lain. Kita juga sama, semuanya ada masanya, hancur lebur, bersatu dengan tanah. Tapi roh inilah, usia ruhani inilah yang akan abadi. Maka kata Abah, di sini senang, di sana senang. Ketika roh masih di tubuh kita, senang. Ketika roh sudah keluar dari tubuh kita, kita pun senang. Itulah talqin zikir yang ditanamkan Abah kepada roh kita. Berbeda dengan orang-orang barat sana. Ketika dia mengatakan hidup hanya di dunia, setelah kehidupan akhirat tidak ada. Dia tidak meyakini ada kehidupan setelah dunia. Maka yang terjadi stres, depresi. Dia habiskan kehidupannya selama di dunia dengan enak-enak, dengan nikmat dan lain-lain. Yang terjadi apa? Ketika semakin tua, dia depresi. Dia pengen muda lagi. Dia stres. Saya semakin lemah. Saya mengumpulkan harta bertahun-tahun, ternyata semakin lemah, dan akhirnya meninggal mati. Karena tidak meyakini kebahagiaan setelah di dunia ini. Nah, sementara Abah mengajarkan kepada kita, talqin zikir inilah kita bawa, roh inilah, agar kita betul-betul pada saatnya nanti kita bersama-sama dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Allah. Kita bukan lagi berbicara tentang surga neraka, kata Abah, tetapi kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saling cinta mencintai di antara kita dan mencintai Allah. Kita bersama-sama. Otomatis kalau misalnya kita dikumpulkan dengan orang yang mencintai Allah, maka ya kita dikumpulkan dengan guru kita, dengan roh-roh guru kita, dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apa? Kelakuan kita semasa di dunia sama seperti mereka-mereka ketika di dunia. Abah, hari ini kita dekat dengan Abah. Kita berdoa, berharap insya Allah kita pun akan berkumpul dengan Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Syekh Abdul Qadir, sampai kanjeng Nabi.
nanti pada saatnya roh berkumpul. Kenapa? Karena insya Allah kita sama-sama sedang mengikuti beliau, banyak berzikir kepada Allah di alam akhirat nanti. Roh kita pun bersama beliau-beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian para pecinta kesenjiwa, jiwa, pada kesempatan sore ini akhirnya dari semua penjelasan, ya katakanlah ini sebuah diskusi ilmiah, sebuah perenungan, khidmat ilmiah. Hakikatnya kalau manakib ini adalah panggungnya Abah, bukan panggung saya, bukan panggung kita. Yang bisa ceramah di sini adalah guru sebenarnya. Kita malu, saya malu, tapi karena ini adalah sebuah cara bagaimana mendidik. Kata Abah, saya ceramah bukan untuk orang lain, tapi ceramah untuk kita membahagiakan Abah karena Abah. Dan ceramah kita didengar oleh telinga kita. Dan akhirnya apa? Kita pun sama pendengar daripada ceramah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini di panggung manakib Raudhah Zumiyah ini diberikan oleh Allah, disatukan oleh Allah bersama guru kita nanti pada saatnya. Dan selama roh kita masih di dunia, masih di fisik ini, maka kita berharap, berdoa, semoga selalu sehat lahir kita, sehat batin kita, waras dan normal, dan kita dijauhkan daripada hal-hal yang membahayakan secara fisik dan membahayakan secara batiniah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yakin bersama karomah barokah pengurus Abah. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka wa nawajil sultani aulika fi hadaz zaman saya Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul fi hajatina, kita semua masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abah, yang bagus dari Abah, yang tidak bagus dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih semua penyelenggara manakib Zoom ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saya kenal hanya Teh Susi. Mudah-mudahan yang lainnya bisa kenal pada saatnya nanti. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan, kemampuan saya. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.